Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini minggu ke-5 ya. Oh, minggu ke-6, maaf. Berarti hari Jumat jadi kuis ya. Jadi kuis jamnya di jam 9. Baik, sebelum masuk ke materi, mengingatkan tugas pembuatan proposal sudah berapa persen. Jadi sebenarnya boleh dipakai tidak hanya piezoelektrik ya, SMP maupun SMA boleh, ya chip memory alloy maupun chip memory polimer juga boleh dimasukkan dalam rancangan. Tapi kalau Anda sudah terlanjur saya piezoelektrik Bu, nggak ada masalah. Ini sudah minggu ke-6, nanti di minggu ke-8 itu harus dikumpulkan dan itu akan menjadi nilai ETS. Jadi jangan dilalaikan ya. Kemarin ETS kita berapa persen? Lumayan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang chip memory alloy. Saya bagikan dulu. Tadi sudah di-upload ya, sudah saya tempel di Classroom. Oke, kok lama ya? Oke. Ya, jadi kalau ingat di materi yang pertama, masih ingat di pertemuan kita pertama yang termasuk ke dalam bahan cerdas ya, smart material itu apa saja? Ayo, mau saya panggil nama? Polimer. Apa? Ya, Lisviar, apa saja yang termasuk ke dalam bahan definisi ya? Tak kasih clue. Ada 3. Lisviar, coba sebutkan 1. Saya sebut aja nanti kalau Polimer. polimer. Bukan. Polimer Semikonduktor. Definisi. Oh, definisi. Definisi dari bahan cerdas. Bahan yang mudah beradaptasi dengan terhadap kontak fisik berupa tekanan maupun suhu. Hanya itu? Hanya itu. Oke, belum lengkap ya. Baik, silahkan Ando dilengkapi. Ya, Bu. Menurutmu, ya dari yang kita sudah bahas dari awal, bahan cerdas itu apa? Bahan cerdas itu menurut saya suatu bahan yang dia bisa merespon terhadap sesuatu dari inputan terhadap sesuatu, Bu. Kayak contohnya piezoelektrik itu dia bisa menghasilkan listrik apabila terjadi perubahan atau pergeseran dari materialnya. Begitu juga dengan sebaliknya, dia bisa mengalami pergeseran apabila di input listrik, Bu. Jadi dia bisa mengalami perubahan fisis dari suatu inputan atau suatu gejala yang itu juga adalah berupa fisis juga. Menurut saya gitu sih, Bu. Ya, oke. Ada definisi lain, Ando masih ingat? Atau ketika kita menyebut smart material, itu maka yang dimaksud apa gitu? Selain yang sudah disebutkan tadi. Lupa, Bu. Oke, baiklah. Ini saya juga nggak jamin ini kalau nanya ke semuanya ingat. Tapi tolong ya, jangan dilupakan. Ini mata kuliah masih berjalan. Ya.
Jadi ya ditengoklah catatannya yang ke depan, ya di depan-depan itu. Baik, seperti yang kemarin sudah didefinisikan, jadi smart material itu adalah bahan yang dia memiliki respon, ya, yang dia berbeda dengan bahan yang lain. Ya, respon yang khusus terhadap lingkungannya. Bisa dia berupa pH, bisa dia berupa suhu, bisa dia berupa listrik, magnet, dan yang lainnya. Itu definisi yang pertama, dan kemarin kita sudah ada salah satu contoh, kita bahas piezoelektrik. Nah, definisi yang lainnya, gitu, yang termasuk kalau kita nyebut smart material itu bisa juga masuk ke dalamnya adalah biomimetik ya, atau biomimikri. Jadi bahan yang dia menyerupai alam. Nanti akan kita bahas setelah ETS. Dan definisi yang ketiga adalah bahan yang di sana termasuk shape memory material. Dan ini ya 2 pekan ini akan kita bahas itu. Ya, di antaranya adalah shape memory alloy. Apakah itu ya? Jadi shape memory alloy. Nah, kalau dari sisi namanya kan alloy. Apa alloy? Campuran ya. Logam. Jadi logam paduan itu alloy. Shape memory alloy berarti logam paduan ini dia mampu mengingat bentuknya. Ya, jadi ini adalah logam paduan atau paduan logam yang dia bisa mengingat bentuknya. Dengan apa dia bisa mengingat? Ketika dia dipanaskan. Ya. Kemudian karena ini ya dia termasuk ke dalam material cerdas, dan contoh-contoh yang sudah ada digunakan adalah niti ya, nikel titanium, kemudian paduan dari tembaga, seng dan aluminium, juga tembaga, aluminium dan nikel. Jadi kelihatan ya unsur-unsur mana yang mereka punya kecenderungan untuk mudah dibentuk menjadi paduan ya yang mampu mengingat bentuknya. Di sana ada nikel, ada tembaga, dan ada juga aluminium, seng. Oke, dan dia ini bisa mengingat bentuk lagi, gitu ya, karena perilakunya yang super elastik. Ada yang menyebut sebagai pseudo elastik. Pseudo itu kan menyerupai ya. Dia seperti elastis gitu kan. Setelah dia dideformasi, dia bisa kembali ke bentuk semula. Masih ingat ya definisi elastis? Oke, dan ini terjadi adalah karena perubahan fasa. Ya, perubahan fasanya dari martensit menjadi austenit menjadi martensit lagi. Jadi ketika dia dalam kondisi padat semua ya, maksud saya ketika dia siap untuk dideformasi itu pada suhu rendah dia martensit. Oke, ini adalah sejarah singkatnya. Jadi ditemukannya belum lama ya, tahun 30-an. Ya, ini dari paduan emas dan kadmium. Kemudian yang fenomenal adalah nitinol gitu ya. Dan ini kalau emas kan mahal gitu ya. Tapi kalau nitinol ini dia relatif terjangkau untuk bisa kemudian dimanfaatkan. Bahkan kalau kita cari ya di beberapa toko kadang untuk mainan anak-anak ini. Ya. Untuk mainan anak-anak. Kalau semester yang lalu, tahun lalu ada semacam praktikum gitu ya. Bukan praktikum lah, supaya Anda tidak hanya melihat atau mendengar, tapi Anda bisa megang gitu ya. Seperti apa sih barangnya. Itu tidak mahal, kalau mau nyari kayaknya di Tokopedia ada, atau di, iyalah maksud saya di toko online kalau mau nyari, ada itu. Ya ini termasuk yang penemuan yang fenomenal yang kemudian tahun 70-an ini sudah mulai dia digunakan dalam aplikasi di dunia medis, jadi untuk implan. Bahkan kalau di tahun 90-an kemudian sudah mulai dipakai itu pada bidang medis ya, dan juga bidang yang lain. Ini sekilas ya, supaya tahu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Konsepnya seperti apa?
Yang pertama harus dipahami, yang membuat SMA itu dia bisa memiliki sifat demikian adalah karena dia punya dua fase yang stabil, ya. Fase austenit pada suhu yang tinggi dan martensit pada suhu yang rendah. Masih ingat apa itu austenit? Masih ya? Oke. Apa itu martensit? Masih ingat juga? Kalau nggak salah yang di grafik yang paling bawah nggak sih, Bu? Atau mana ya? Lupa, Bu. Oke. Itu kalau kita lihat apa diagram TTT ya? Iya, Bu. Ya. Kalau strukturnya, austenit itu apa ya? Struktur kristalnya. Masih ingat? FCC, Bu. Oke, austenit itu FCC. Kalau martensit? Lupa. Ya wis, Kak Makso. Tapi jangan lupa lagi nanti ya. Berarti nanti materi untuk EAS itu bisa dari depan ini. Sudah kadung ETS-nya nggak sampai sini, kan tapi berupa karya ya. Oke. Jadi kalau austenit itu dalam BCC, martensit itu dalam BCT, body center tetragonal. Oke, berikutnya. Nah, austenit kan suhu tinggi ya. Ini adalah ketika dia mau dipulihkan. Itu nanti dia dijadikan berstruktur austenit. Nah, ketika suhu rendah pada saat dia dipakai, maka dia dalam fase martensit. Dan martensitnya ini dalam dua keadaan. Dia dalam keadaan twin dan dalam keadaan dead twin. Apa itu twin? Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya. Jadi transformasi fase yang terjadi antara kedua fase itu, yaitu austenit dan martensit, ini ada pada pemanasan atau pendinginannya. Ya, dan ini menjadi dasar dari sifatnya yang unik. Nah, ini adalah gambar dari martensit. Ya, kalau BCC itu apa? Body center cubic ya. Jadi ada satu atom di tengahnya, jadi body center kubik ya, karena dia kisinya semuanya sama. A sama dengan B, sebenarnya yang ke sana ini B ya. Kemudian sama dengan C, itu kalau BCC. Tapi untuk martensit dia BCT, body center tetragonal. Jadi A sama dengan B, tetapi tidak sama dengan C. Jadi tingginya berbeda. Ini ya biasanya terbentuk dalam sebentar. Anda waktu fisika bahan sama saya nggak bahas ini? Sama Halo? Azul. Tidak, Bu. Sama. Oh, tidak. Bu. Oke. Kalau tidak berarti saya jelaskan lebih rinci. Kalau Anda sudah sama saya, mestinya saya sudah jelaskan waktu kita bahas rekban ya. Jadi ketika kita mudah memahaminya, mungkin bicara baja ya. Jadi besi, baja pada suhu di atas austenitik ya, di atas 923 itu dia strukturnya adalah FCC. Coba lihat ini ya. Jadi kita pandang ada dua sel. Ya, ada dua sel satuan, ini adalah FCC. Bisa bayangkan ya? Oke. Ini FCC dan kemudian ketika suhu turun gitu ya, dia bertransformasi. Jadi ketika dia melewati garis horizontal, ya garis reaksi. Reaksi apa? Masih ingat? Diagram fasa baja, FEF3C, yang paling bawah garis horizontal itu reaksi apa?
Peritektik, Bu. Peritektik bukan. Dia Eutektoid. eutektoid, betul. Betul. Ya. Eutektoid bukan eutektik ya, karena dia reaksi fasa padat dengan padat. Jadi eutektoid. Nah, ketika dia melewati garis horizontal itu, ketika melewati garis reaksi itu kan kemudian dia akan bereaksi. Maksudnya akan berubah ya. FCC itu menjadi BCC. Yang semula dia austenit itu gitu ya, akan menjadi perlit ya, masih ingat alfa plus Fe3C. Jadi ferrit ditambah dengan sementit, kan gitu. Oke, kita nggak ngomongin itu, kita bicara ferrit. Ferrit itu besi alfa, ya alfa. Dia strukturnya BCC. Coba dari dia FCC, kalau pendinginan cukup lambat, maka dia akan FCC ini akan menjadi BCC. Bagaimana cara transformasinya ya? Kalau dilihat secara atomik begini, ini ada dua, ya. Nah ini kan yang semula dia adalah sisi atas, ya atom yang ada di tengah bagian atas. Ini nanti akan menjadi apa? Ada di sudut, gitu ya. Ya. Kemudian ini ya yang di sisi samping ini nanti akan menjadi body centerednya, yang akan menjadi tengahnya, bisa kebayang ya. Nah semula kan dia baja itu Fe ditambahkan ke dalamnya karbon, ya. Maka ada tersisiplah gitu ya di antara. Jadi karbonnya ada di mana? Masih ingat di fisika bahan kita belajar tentang mekanisme difusi dalam zat padat? Ada dua mekanisme. Kira-kira karbon itu masuk mekanisme yang mana? Lupa. Ya Allah, ojo lali rek ya. Jadi masuk interstisi. Jadi karena ukuran atom karbon itu kecil, maka dia cenderung menyisip. Ya. Dan kalau dalam struktur, katakan di sini ya, dia itu ada di mana? Dia ada di sini. Harusnya saya kasih gambar ini ya, FCC gitu ya. Maka ada ya di antara ini dan ini itu ada site ya. Ada ruang kosong yang kemudian disitulah karbon itu bertempat. Ya, di situ karbon. Jadi ada banyak. Jadi kayak gini nih yang saya silang merah ya. Anggap saja ini di sini gitu ya. Ini enggak cuma satu, ini ada banyak karbon di sini, tergantung berapa persen karbon yang diberikan. Karbon itu menempati ruangan di sini. Gitu. Nah, pada saat suhunya semakin turun, maka secara termodinamis karbon itu akan keluar, kan gitu ya. Dia akan berdifusi masuk, gitu ya. Kemudian ketemu dengan karbon yang lain, kan gitu ya. Membentuk Fe3C, ketemu juga dengan atom Fe, ya dia menjadi karbida. Nah, itu ketika di sini katakan ada 5, gitu ya. Ada 5 di situ masing-masing. Maka ketika kemudian suhunya turun, ya kalau penurunannya cepat, maka dia nggak sempat, ya, dia tidak sempat keluar, maka dia tetap di situ, gitu ya. Karena dia tetap di situ, ya maaf. Inilah yang menjadikan dia akhirnya di sini A sudah sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Karena di sini kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Surabaya ini diganjel gitu ya. Dia terganjal oleh karbon-karbon itu. Sehingga dia bentuknya bukan lagi menjadi BCC, tapi menjadi BCT, body center tetragonal. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Firly bisa dipahami? Bisa, Bu. Mohon maaf Bisa, lagi azan. Oke, baik. Sudah ya, nggak ada masalah. Jadi inilah yang dimaksud dengan struktur martensit ya, martensite. Jadi martensit itu begitu. Nah, belum bisa.
baja itu bukan SMA gitu ya. Baja memang punya martensit ya. Dia juga kalau dipanaskan akan menjadi austenit, tapi dia bukan shape memory alloy. Ya, kenapa? Ya karena sulit membuat baja itu dia memiliki twin. Ya, twinning. Apa itu twin? Inilah yang dimaksud dengan twinning. Jadi, katakan kita lihat dari yang samping kiri dulu ya, gambar ini. Ini adalah permukaan. Ini adalah atom-atom, ya. Ini kisi-kisinya. Coba diperhatikan, ini bentuknya BCT tadi ya, body center tetragonal. Jadi dia bukan kubik ya. Ini bukan persegi, jadi kayak persegi panjang. Ini dia dalam ya seperti itu. Maka kemudian ketika diberikan gaya geser, ya satu digeser ke bawah, sisi yang lain digeser ke atas, maka yang terjadi adalah atom ini bergeser, ya menjadi seperti ini. Jadi ini yang gambar semula ya, seperti ini. Maka atom yang di sini bergeser menjadi yang biru gelap ini. Nah, disinilah yang ya disebut dengan bidang twin. Jadi twin ini kan kembar. Jadi ada garis-garis kembar. Saya tidak tampakkan di sini. Kalau Anda mau cari nanti silahkan gambar realnya. Jadi kayak garis-garis yang sejajar. Atau gampangnya secara skematik seperti ini. Ya. Jadi terlihat kalau dari atas tuh gini. Ya, dia garis-garis seperti bergaris-garis fasanya. Maka berarti di sana terjadi twin. Biasanya kalau di baja itu ada twin tapi tidak banyak, paling tidak banyak gitu ya. Sebagian terjadi twin di antara fasa-fasa itu ternyata loh kok ada twin. Nah itu semacam kecelakaan aja gitu ya. Kalau memang tidak dalam rekayasa karena cukup sulit gitu membuat twin ini untuk baja. Maka tadi kan bahan-bahan yang lunak ya. Nah di sini kemudian sama. Ini kalau dilihat, jadi twinnya itu ada di ke bawah, ini kan ke bawah ya, permukaannya kan di atas ini. Ya, ini adalah bidang twinnya. Jadi ini yang terjadi di dalam bahan SMA, paduan yang bisa mengingat bentuk ini, struktur dasarnya dia adalah twin. Jadi dibuatlah bahan itu agar dia mengalami twinning. Nah, twinning itu nanti ya ini masih perilaku pseudoelastiknya ya. Ini ini yang sumbu ke atas ini adalah fraksi martensit ya. Sementara sumbu X-nya ya, sumbu X-nya ini adalah temperatur. Jadi coba misalkan dari yang sangat panas ya. Maaf, ini kan temperaturnya rendah ya, keliru. Ini austenit, enggak benar, martensit ya. Jadi di suhu yang rendah, ini bentuknya atau strukturnya martensit ya. Kemudian semakin dipanaskan, dia panas, maka dia akan berkurang ya martensitnya. Ya sebagian sudah bertransformasi menjadi austenit gitu ya. Maka di sini ketika dia hendak bertransformasi kita sebut sebagai AS ya, austenit start. Terus maka semakin menurun jumlahnya ya, fraksinya semakin menurun sampai akhirnya seluruhnya pada saat austenit finish ya seluruhnya sudah austenitic. Sudah. Setelah itu diturunkan. Jadi ini kan di sini ya. Jadi dari martensit ya dia dipanaskan, maka dia menjadi austenit. Demikian pula setelah jadi austenit dia didinginkan gitu ya. Maka dia menjadi martensit twin. Nah, ini keistimewaannya. Jadi dia sudah tidak digeser-geser lagi ya, strukturnya balik menjadi twin lagi, martensitnya twin. Itu begitu. Ini perilaku
serupa ya, pseudoelastiknya itu seperti ini. Jadi ada histerisis gitu ya. Baik, berikutnya seperti apa struktur shape memory alloy ini? Jadi dia sebenarnya, kita lihat gambar yang kiri aja ya. Ini tadi yang di atas, yang di sini ya. Setelah dia dipanaskan atau dari austenit ya, dia kemudian didinginkan, ini temperatur sumbu Y-nya. Didinginkan maka dia berubah menjadi martensit dalam keadaan twin ya. Nah, ini sebelum dia diapa-apakan. Kemudian dia diapa-apakan gitu ya. Artinya misalkan semula di sini bentuk bintang. Ya, materialnya dibentuk, dicetak itu dalam bentuk bintang. Misal ya kawat gitu ya, dalam bentuk bintang. Misalnya begitu. Atau batangan juga boleh, ya apalah gitu ya, yang semula. Nah, ini kemudian didinginkan, dia menjadi struktur dalamnya martensit tetapi twin. Loh, bentuknya apa tetap, Bu? Ya tetap. Coba dilihat kedudukan atom-atomnya tidak terlalu berubah. Jadi kalau secara makro kita lihat secara fisik itu dia bentuknya nggak berubah. Ya sama tetap gitu ya. Kalau dia tadi ya dibentuk bintang ya dia tetap terlihat seperti bintang. Dia dibentuk nggak dibentuk ya sudah kayak kawat gitu aja ya dia tetap jadi kawat gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita berikan beban, kita tarik ya tadi bentuk bintang itu, kita tarik sehingga dia lurus, maka dia dalam keadaan seperti ini. Tadi yang dia twin itu akan menjadi dead twin. Ya. Jadi martensitnya terdeformasi sehingga yang tadi lengkuk-lengkuk ini dia menjadi lurus. Ya. Dia menjadi lurus gitu. Tapi kemudian ketika dia dipanaskan, dia akan kembali menjadi austenit. Ya. Dia balik lagi, sehingga kalau yang kita lihat secara fisik, tadi ya misalnya bentuk bintang, atau dibentuk seperti huruf C semula ya. Kemudian kita luruskan, atau kita spiralkan misalnya begitu. Ya kan, kawat misalnya kita apa-apakan bisa ya. Kemudian ketika kita panaskan, dia akan kembali kepada bentuk semula. Yang seperti ini. Gitu. Dia dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan itu dia didinginkan lagi, maka dia ya menjadi martensit twin. Gitu ya. Nanti dia diapakan-apakan lagi, maka terjadi siklus terus yang demikian. Ya. Secara gampang kan ini. Jadi yang semula dia panas ya, dia austenit, didinginkan menjadi twin martensit. Kemudian dia diapa-apakan gitu ya, kita berikan beban, kita ubah bentuknya, kemudian sehingga menjadi seperti ini. Tadi ya, kalau panas itu dia lurus, kemudian dia didinginkan, dia masih tetap dalam bentuk yang semula. Kemudian dia diberi beban, dilengkukkan gitu ya. Setelah lengkungan itu, jadi bebannya dihilangkan kan dia tetap masih melengkung. Kawat kan gitu ya. Tapi kemudian ketika dia dipanaskan, dia berubah bentuk menjadi kembali seperti batang. Jadi ini rahasianya gitu ya. Dan ini yang Anda harus paham. Bagaimana mekanisme terjadinya shape memory itu pada alloy. Nanti polimer apakah sama? Tidak persis ya. Ada perbedaan dan pemicunya bisa beberapa. Tidak hanya temperatur. Itu nanti kalau polimer ya. Bisa cahaya, bisa medan magnet. Tapi kalau untuk alloy, ya pemicunya hanya temperatur ya, hanya suhu. Dia dipanaskan dan dinginkan itu. Nah, ini ada dua macam. Bagaimana efek mengingatnya alloy ini, ya. Ada yang dia one way. One way itu artinya dia hanya mampu mengingat satu bentuk. Ya ini seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Ini semula dingin,
kemudian dilengkuk, dipanaskan, ya, dia balik lagi. Ya, setelah itu dia didinginkan lagi. Ini kita sebut sebagai one way memory effect. Kalau ada one way, ada two way ternyata. Ya, nah di sini ada dia mengingat dua bentuk. Ya, bentuk yang mana? Ya, bentuk yang ini dan itu gitu ya. Jadi yang ini biasanya, jadi tidak perlu fisik ya, tidak perlu katakan dari sini, ya, kemudian dia dilengkukkan, ya, kemudian dia ketika dipanaskan dia mengingat bentuk yang berbeda, atau ketika dia kemudian didinginkan dia ya bentuknya berbeda lagi, dan ini bisa berulang terus, ya, di sininya. Ini kan jadi gini ya, ini yang semula, kemudian ini panas, ini didinginkan, dia bentuknya seperti tapal kuda ini. Kemudian ini dia diberikan beban, ya. Kemudian dia dipanaskan dan didinginkan, ternyata dia mengingat tidak bentuknya yang pertama. Ya, jadi nanti dia berubah-ubahnya itu di sini. Itu yang dia two-way. Baik. Nah, adapun pembuatannya gimana biasanya? Ini pakai casting ya, pakai pengecoran. Jadi dia dicor bentuknya, gitu ya. Kemudian ingotnya, ingot ini apa? Jadi kayak ya hasil cor yang dia bentuknya tabung, ya, tabung pejal. Itu kemudian dijadikan kawat, ya, dengan proses drawing, di drawing. Masih ingat ya, drawing. Jadi dia seperti rolling, tetapi ini wire drawing. Jadi dia ditarik sehingga menjadi lebih kecil diameternya. Nah, kemudian adalah melatih sampel itu, ya, dengan sifat yang diinginkan. Jadi melatihnya seperti apa? Ya, ini tadi bentuk yang akan diingat itu yang bagaimana, itu kita latihkan pada. Jadi dia itu enggak serta-merta ngerti gitu ya. Ya, begitu dicetak langsung dia begitu enggak, tapi ada pelatihannya. Ya, dan pelatihan ini ada beberapa proses. Jadi tidak hanya kemudian satu kali dipanas, tapi enggak, ya tadi ya dislokasi. Jadi twinnya itu, jadi semula kan biasa, gitu ya. Kemudian dilakukan twinning ini, jadi pelatihannya itu begitu dengan bentuk yang diinginkan, dipanaskan berulang, ya sampai tadi ya dislokasinya itu berada di posisi yang stabil. Dan kalau dia dipanaskan dia ya balik ke situ nggak rusak gitu. Ini jadi dia di casting ya, dia dicor, kemudian diproses jadi bentuk akhirnya dia misalnya jadi kawat gitu ya. Kemudian dia dilatih, kemudian sampel itu dipanaskan ya. Jadi bagaimana bentuknya dia dipanaskan kemudian didinginkan dengan pendinginan cepat. Jadi bentuknya strukturnya menjadi martensit. Pendinginan cepat dengan apa? Bisa dengan medium air atau dengan pendingin udara. Jadi ketika di dalam furnace itu panasnya 1000 lebih, katakan begitu ya. Kemudian diambil dengan pendingin udara, ya itu adalah pendinginan cepat karena udara ini 30 derajat gitu ya. Oke, ini adalah aplikasinya. Ya, dia dibentuk dengan untuk kabel, kebanyakan begitu. Ada juga yang ini, ini untuk tubing ya. Jadi untuk bagaimana menggabungkan dua pipa gitu supaya ini benar-benar fit. Ada dua pipa ya, digabungkan, kemudian dia dipanaskan. Maka ini akan menjadi dia kembali ke bentuknya yang semula. Jadi kan semula begini, kemudian dibesarkan ya diameternya ya.
Jadi yang semula kan dia diameternya sekian, kemudian diameternya dibesarkan. Ini adalah yang memberikan load tadi, ngasih beban. Nah, kemudian dipasangkan, dikoppelkan, gitu ya. Kemudian dipanaskan. Ketika dipanaskan, maka dia ya kemudian akan kembali ke ukuran semula, ya seperti ini. Ukurannya jadi jadinya seperti ini. Itu, nah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah SMA ini kekal gitu ya? Ya sebagaimana apa yang kita lihat di dunia itu nggak ada yang kekal ya. Sangat mungkin untuk dia berakhir ya, mengalami kegagalan. Kegagalan artinya dia rusak. Ya. Bisa jadi kemungkinannya ya gagalnya itu adalah secara struktural. Jadi kegagalan ini adalah karena kalau struktural kan berarti strukturnya rusak. Rusaknya kenapa? Karena di sana ada retakan. Awalnya ada retakan sedikit, setelah itu retakannya menyebar. Ya sudah. Wassalamualaikum kan gitu ya. Berakhir. Ya. Atau ya dia mungkin nggak ada keretakan, tetapi materialnya mengalami kelelahan. Ya, mengalami kelelahan ya karena akumulasi kerusakan secara mikro. Ini juga ya membuat dia tidak berfungsi lagi ya. Ya gagalnya ini secara fungsional. Jadi secara mungkin nggak rusak ya. Tapi dia kehilangan kemampuan mengingat ya, atau kemampuan super elastik. Ya, jadi bisa jadi itu memanaskannya gitu ya. Nanti ya, kalau Anda punya apa namanya? Tadi yang saya bilang itu biasanya dipakai untuk ini, mainan anak-anak untuk sulap-sulapan gitu ya. Ya. Jadi dia bentuknya kayak klip, ada yang bentuknya kayak bentuk hati gitu ya. Jadi kayak kawat. Ya, kawat kecil kayak klip gitu. Nah, itu kemudian kita tarik, kita luruskan gitu ya. Terus dikasih korek api aja. Panaskan dengan apinya korek api, dia langsung kembali ya, mulet-mulet. Ya, dia bergerak-gerak untuk kembali pada bentuk yang semula. Kalau dia tadi bentuknya klip ya, dia akan kembali menjadi bentuk seperti paperclip. Itu begitu. Ya. Atau ada beban mekanik maupun thermal yang berulang ya, tadi ya, yang bisa memicu pergeseran dislokasi ya, sehingga tadi twinnya udah buyar gitu ya. Jadi struktur mikronya mengalami transformasi sehingga dia nggak reversibel lagi. Bisa jadi demikian. Oke, ini yang bisa disampaikan. Jadi harapannya ya dengan Anda memahami ini bisa kemudian ada ide ya untuk dijadikan sebagai karya ya, PKMKC kan ya. Itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada ya berarti saya tutup. Sudah ini nggak ada tugas, ya. Nggak ada tugas. Tugasnya belajar aja karena hari Jumat kita kuis. Gitu. Oke. Ya, baik. Nanti kalau ada mungkin diskusi, boleh kita sambung di WA grup kita. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi inspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.